next Liverpool bakalan jumpa sama MU di Old Trafford. Wup, seru ini. Rematch Bangkok Century Cup lah ini ya kan. Judulnya si paling seri versus si paling terpongkeng. Kita tengok aja lah siapa yang kalah ya kan. Kalau sampai Liverpool kalah, biawak kali ya kan. Oke kawan-kawan, hari ini aku mau cerita sedikit lah tentang matchday kedua Liga Inggris yang udah berakhir kemarin itu. Ada yang menang 4, ada juga yang terpongkeng 4. Sama-sama 4 tapi nasibnya beda. Tapi sebelum itu aku mau bahas dulu lah match awal Barcelona di La Liga yang gagal menang. Barcelona ini macam mana lagi aku bilang ya. Udah lah gak punya duit, utang pun banyak, match awal pun gagal menang. Padahal lawannya cuma Rayo Vallecano. Kayak gini kalian mau nyaingin Madrid. Biawak, jangankan Real Madrid. Lawan Real Madrid Castilla pun kalian bisa terpongkeng. Kalau pemainnya 11 lawan 22 ya. Kalian lucu, semua pemain kalian beli, semua pemain kalian tampungi, menang pun enggak. Jadi kemarin Barcelona ngejalani match perdananya di La Liga lawan Rayo Vallecano. Awal babak pertama pun gak banyak peluang bagus. Udah 11 menit berjalan barulah Barcelona dapat peluang dari Lewandowski dan gol. Tapi sayangnya Barcelona kena prank karena offside. Pening kali ya, banyak kali cobaanku di sini. Masih masuk Barcelona aja udah pening si Lewandowski ini, belum lagi masuk MU. Kalau Lewandowski masuk MU dia nggak pening. Ketawa-ketawa aja dia. Ketawanya karena udah stres tapinya. Kemudian di akhir babak pertama malah Rayo Vallecano yang dapat peluang. Untung aja orang ini punya penjaga gawang nomor 1 di Barcelona, bukan di Jerman. Kalau di Jerman masih Neuer lah jelas. Kalau si Karius kiper Jerman nomor berapa nol? Oh, kalau diurutkan dari kiper terbaik Jerman, si Karius ini ada di urutan 4, 11.000. Skor pun tetap 0-0 sampai babak pertama berakhir. Masuk babak kedua pun gitu-gitu aja, udah mulai ngantuk penontonnya. Gak ada peluang yang berarti. Kalau kayak gini main kalian kena bantai lah kalian sama Arsenal dari Liga Champions. Kan Arsenal gak masuk UCL nol. Oh iya lupa. Di menit 66 Barcelona dapat peluang dari Ansu Fati tapi nggak gol juga. Kiper dari Rayo Vallecano ini pun jago kali dia. Mati-matian dia jaga gawangnya. Supaya apa kok kayak gitu? Supaya dibeli Barca kau biawak? Jangan mau, nggak dibayar nanti gajimu. Kayak mana cicilan Shopee Paylettermu nanti? 10 menit kira-kira waktu mau habis, Barcelona dapat peluang yang seharusnya bisa jadi gol oleh Aubameyang. Tapi sayangnya kiper orang ini lagi kemasukan kiper Kungfu Soccer. Lewandowski pun juga nggak bisa ngegolin. Dan yang lebih buat kekehnya lagi, udahlah waktu masih ada meskipun sedikit, si Busquets kehilangan bola terus disikutnya pula si Falcao. Si Busquets pun kena kartu merah. Itulah kena karma kok kan. Biasa orang lain nih kok bikin kartu merah soalnya. Dengan hasil imbang 0-0 setelah belanja gitu banyak, apa gak pening si Xavi ini? Aduh, cuman lah ini ya, semua pemain udah aku beli. Kok gini jadinya? Padahal waktu aku ngelatih di Liga Arab gak kayak gini susahnya. Ya udah bang, pindahkan aja Barcelona ini ke Liga Arab. Enggak lah nol, nanti udah aku pindahkan ke Liga Arab, bukannya juara juga. Nah sekarang kita ke Liga Inggris. Main langsung-langsung aja gitu ya kan. Biar cepat kita bahas tim yang pakai baju hijau itu ya kan. Tapi sebelum ke situ aku mau bahas dulu pertandingan antara Arsenal menjamu QBFC dengan skor 4-2. Hah? 4-0? Bukan 4-2. Enggak, maksudku 4 gol 0. Kayak nggak asing kami soalnya sama angka 4 belakangan ini. Iya tahu aku, sabar dulu. Di pertandingan melawan Leicester ini, Gabjes mencetak 2 gol. Gol pertama di menit 23, asis dari Granit Xhaka yang gak disia-siakan sama si Gabjes ini. Ditendangnya kayak pencet kotak plus R2. Agak melengkung bolanya ya kan. 1-0 untuk keunggulan Arsenal. Gol si Gabjes berikutnya di menit 35. Kali ini yang ngasih asis bukan kawan setimnya, tapi si Vardy. Udah lupa gue rasa si Vardy ini mana gawang lawan, mana gawangnya sendiri. Di babak kedua, Leicester baru memperkecil ketertinggalan mereka dengan aksi memukau dari Saliba. Si Saliba dimasukkannya pula bola ke gawang sendiri biar semangat Vardy CS. Istilahnya dikasih poin lah orang ini ya kan sama Arsenal biar seru. Terbukti selang 2 menit langsung dibalas sama Arsenal lewat Granit Xhaka. Udah mulai sombong lah mari melontong ini semua ya kan. Selo kok di situ nol, calon juara kami nih. Jangan juga kalian kayak gitu. Cukup fans ini aja yang optimis tiap tahunnya. Kalian gak usah. Nanti rupanya di pertandingan selanjutnya kalian kena bantai, dah nangis lah kalian. Di menit 74 QBFC memperkecil kedudukan lewat sepakan Maddison. Skornya menjadi 3-2 lah ya kan. Tapi langsung dibalas sama Arsenal ini 1 menit berselang lewat gol Martinelli. Arsenal pun unggul 4-2 sampai habis pertandingan. Dengan kemenangan ini Arsenal duduk di posisi 2 klasemen sementara. Kalau terus kalian konsisten main kayak gini, akhir musim yakin kali aku kalian pasti juara. Juara piala kaleng-kaleng tapinya.
Next ada derby London yang berlangsung di Stamford Bridge. Chelsea menjamu tim dengan 0 trofi Tottenham Hotspur. Dua tim ini mainkan bola menyerang dari babak pertama, tapi The Blues unggul duluan lewat sepakan pojok Cucurella yang langsung menuju ke Koulibaly. Langsunglah ditempongnya bola itu ya kan, pam, ciamik kali ya golnya. Kayaknya si Lingard pernah ku tengok bikin kayak gini. Ah, masa iya sih Nol? Iya, tapi nggak kena bolanya. Ini adalah gol perdana Koulibaly berseragam Chelsea dan juga asisten pertama pemain baru mereka yaitu Cucurella. Nah, masih biawa ini pun Cucurella kan kayak lagu. Cucurella, oh Cucurella, bila aku hanya menjadi. Ah, jelek kali pun suara kau Nol, mending kau diam aja daripada nanti batu ini kuku lempar, oh kuku lempar ke kepala biawakmu Cinol. Setelah itu banyak kejadian aksi-aksi UFC dari kedua tim yang membuat laga derby ini semakin seru dan penuh hiburan. Skor di babak pertama nggak berubah untuk keunggulan Chelsea 1-0. Masuk di babak kedua, pertandingan baru 2 menit, Son mendapat peluang emas. Tapi peluang ini masih bisa ditahan sama si Mendy, yaitu kiper pelapis si Ape. Kalau ada adu penalti aja. Kalau nggak ada adu penalti, pertandingan normal kayak gini si Kepa juga jadi inti. Intinya duduk aja di bangku cadangan, gak usah protes. Di menit 60, mantan legend City yaitu Sterling hampir mencetak gol. Tapi sayangnya dia nggak nampak gawang, jadi bolanya entah kemana. Udah bagus itu 0, biasanya lebih tinggi lagi dibikinnya. Dan di menit 70, Spurs berhasil menyamakan skor jadi 1-1 berkat tendangan terukur dari Hotspur. Di situ si Conte sama si Tuchel mau main. Apa? Nggak sor kau? Main kita? Ayo. Ya jangan di kandang kau lah. Di belakang stadion teladan itu kita main ayo. Gol kedua Chelsea tercipta di menit 77 lewat kaki Reece James. Langsung senang kali si Tuchel ini ya kan. Selebrasi kayak gini dia padahal waktu belum habis. Untunglah dia lari-lari kayak gini di Stamford Bridge ya kan. Coba kalau lapangan di dekat rumahku, maulah tuh guling-guling langsung si Tuchel ini karena nggak rata tanahnya. Di situ awalnya Tottenham kesetannya menyerang Chelsea. Dan akhirnya di injury time Harry Kane menyelamatkan muka Conte dari kekalahan di hadapan tuan rumah. Yang mana tak lain dan tak bukan juga mantan timnya. Skor pun jadi sama kuat 2-2. Ini golnya agak kontroversi sebenarnya. Karena sebelum corner ini si Cucurella dijambak rambutnya sama Romero. Tapi nggak dianggap pelanggaran sama wasitnya. Wasitnya Anthony Taylor, dan ngerti lah kalian fans Chelsea ya kan. Tapi yang aku bingungnya, kenapa lah kau jambak rambutnya si Cucurella ini bang? Aku cuma mau ngetes aja nya Nol. Rambutnya ini asli apa enggak? Gitu ku tarik nyangkut. Ih asli rupanya Wak. Kok kira rambut si Vela ini kau ambil? Ketika pertandingan udah mau selesai, Conte dan Tuchel kembali ribut. Udah maunya salaman si Conte ini sama si Tuchel. Tapi pas sudah selesai salaman, gak mau dilepas si Tuchel tangan si Conte. Karena menurut si Tuchel gak sopan si Conte salam sama dia tapi gak nengok matanya. Salam cuek lah istilahnya. Kurasa pas salaman ini dibilangnya lah kayak gini. Iya apanya kau biawa? Udahlah lepaslah tanganmu. Kau kalau nyalam aku, kau tengok mataku. Ah mata kau itulah. Taunya aku tanganmu itu bekas apa? Bekas apa lah? Bekas salam dari Jerman itu pasti. Habis itu kita bahas dulu Liverpool versus Crystal Palace. Lah kan MU duluan yang mainnya daripada Liverpool 0. Itulah kalian. Ini bukan sesuai urutan mainnya wak geng. Yang paling lawak ditaruh di belakang. Di matchday kedua ini Liverpool mendapat hasil yang sama dari pertandingan sebelumnya yaitu seri. Ini kalau sampai akhir musim Liverpool seri terus bisa degradasi juga orang ini. Tapi kalaupun degradasi kemungkinan peringkat 19. Soalnya peringkat 20-nya udah di booking sama MU. Lucu juga nengok fansnya ini. MU kalah diketawain orang ini habis-habisan. Padahal timnya juga samanya. Bedanya MU 2 kali kalah, orang ini 2 kali seri. Sama-sama belum merasakan kemenangan nih orang ini musim ini. Ya tapi tetap lebih baik lah kami 0 mainnya seri. Daripada orang itu 2 kali orang itu kalah. Ya menurutku sekelas Liverpool 2 game pertama mendapat hasil imbang bukanlah hasil yang bisa dibanggakan. Lawannya pun cen-cen-cen-cennya. Masa lawan tim kayak gini pun kalian bisa 2 kali gagal menang? Udahlah apalagi berarti saingan City musim ini adalah Arsenal. Liverpool sama MU mending tidur aja lah sampai Piala Dunia. Bermain di kandang sendiri, Liverpool harus tertinggal terlebih dahulu berkat penyelesaian yang bagus dari Wilfried Zaha di menit 32. Gak sanggup dikejar sama si Philip si Zaha ini. Lari si Zaha ini udah macam maling dikejar anjing, goncang kali ya kan. Habis itu Liverpool coba ngasih ancaman beberapa kali. Cuma ya gak ada lagi mana cari golnya ya kan. Di babak kedua, striker harga Maguire kualitasnya macam Maguire ini juga malah dapat kartu merah. Yakin kali aku si Andy Carroll KW ini takut kali dia jumpa sama Maguire di pertandingan selanjutnya lawan MU ya kan. Ya takut lah 0. Kalau nggak gol nanti ku buat kena bacot lah samamu. Ya kan kalau gol nggak kena bacot kau Wak. Iya kalau dia yang bikin gol apa yang kau bacotin 0. Tapi beruntunglah Liverpool ini punya Luis Diaz yang menyelamatkan The Reds dari kekalahan di Anfield. Next Liverpool bakalan jumpa sama MU di Old Trafford. Seru ini. Rematch Bangkok Century Cup lah ini ya kan. Judulnya si paling seri versus si paling terpongkeng. Kita tengok aja lah siapa yang kalah ya kan. Kalau sampai Liverpool kalah, ya biasa aja. Emang sekali-sekali mau juga yang Liverpool ini kalah dari tim papan bawah.
Premier League. Manchester United. Pokoknya tiap MU terbantai kita masukkan terus video ini ya kan. Oke lah, aku mau ngebacotin match terlawak sedunia pekan ini, yaitu Brentford melawan tim si paling tsunami trofi Manchester United. Aduh, gimana? Udah mulai nyerah kalian? Tiap tahun ganti pelatih, juara enggak dijadikan badut yang ianya. Tapi yang kusalutkan dari MU ini adalah fansnya. Nggak tobat-tobat orang ini ngedukung klub yang suka bikin orang sakit kepala. Udah, nyerah aja kalian dukung MU ini. Nggak kuat ya badan kalian itu nahannya, percayalah. Ini ya, jangankan kalian. Maskot kota Manchester aja pindah, saking nggak tahannya. Di pertandingan inilah kita bisa belajar kalau yang mahal bukan jaminan bagus. MU ini dari kiper sampai striker punya nama semua. Gajinya juga tinggi. Kalah sama Brentford. Tadi kalau Liverpool sama City yang ngalahin orang ini wajar lah. Ini Brighton, Brentford, aduh udahlah ganti aja julukan kalian tuh dari setan merah jadi setan perah. Diperah habis-habisan kalian pulanya. Kalau kalian tengok, kebanyakan gol yang didapat Brentford ini adalah murni kesalahan pemain MU. Kayak gol pertama itu udah jelas lah kepauan si De Gea. Bisa pula lepas bolanya ya kan? Aduh, tidur dulu lah kue. Begadang soalnya tadi malam jaga si kecil, rewel kali. Padahal yang kita tahu si De Gea ini jagonya dia. Tapi makin kelihatan paunya kalau lama-lama di MU ini. Ibaratnya kalau berkawan kita sama tukang parfum, ya wangi juga lah kita. Sama kayak ini. Sebagus apapun pemain, kalau gabung sama pemain ampas, pasti ikutanlah dia jadi ampas. Ya kan weh? Dan kurasa pemikiran si Ronaldo dari kemarin yang mau pindah masuk akal juga. Masa iya pemain terbaik dunia harus kalah 2 kali beruntun dengan skor yang telak. Makanya pas kemarin tiap kebobolan mukanya langsung sedih kali kayak gitu. Padahal yakin kali aku pas di rumahnya ditontonnya lagi pertandingan itu. Habis itu ketawa-tawa lah dia kan. Jago juga actingku. Udah bisa lah aku masuk PSG kayak gini. Gol kedua juga sama. Kesalahan dari pemain MU yang dimanfaatkan sama pemain Brentford. Ini emang instruksi pelatihnya buat main dari bawah. Apa emang pemain belakang MU ini yang pandai-pandaian? Aku nggak tahu lah. Bang Ten Hag, saranku dengan pemain yang di bawah rata-rata kayak gini, nggak usah dipaksakan kali lah main kayak di Ajax itu. Nggak pandai orang itu kayak gitu rupanya. Ajari aja dulu yang betul-betul. Pantas lah sampai sekarang nggak bisa bikin gol. Cemana mau syuting, passing aja orang ini udah pusing ya kan. Kalau nggak bisa orang yang diajari, dihajar aja. Kalau udah dihajar pun nggak bagus juga, tinggal pencet setting, terus suren lah. Gol ketiga juga kesalahan pemain MU yang nggak jeli baca pergerakan pola corner. Kurasa pemain MU ini nggak pernah ngomong satu sama lain. Ngomongnya kami nol. Kalau soal bola emang agak kurang kami. Tapi kalau kami ngomongin orang, sering. Gol keempat ini juga kesalahan pemain MU saat mengatasi counter attack, salah satunya si Shaw yang kalah sprint sama pemain Brentford. Baru satu babak MU udah terpongkeng 4 gol tanpa balas. Satu sisi mau disalahkan backnya yang gak beres, tapi penyerangnya juga gak bisa bikin gol. Kok salah kami nol? Kami udahnya berusaha tapi gak ada suplai bola dari tengah. Ya jadi salahku. Kalian salahkan juga aku biawak. Udah jelas-jelas salahannya ini. Kok salah aku pula? Udah salah kau aja, benar pun kau. Salah juga ya kau di mata si Cinol ini. Untung aja lah di babak kedua Brentford ini kasihan sama MU dengan nyimpan pemain mereka dan gol pun gak bertambah. Mantap juga MU ini ya kan bisa nahan Brentford di babak kedua. 2 kekalahan dari tim kacang-kacang di Liga Inggris ini membuat tim sebesar MU mulai diragukan kebesarannya. Mereka kayaknya udah bukan saingan tim besar di IPL lagi, melainkan musuh bebuyutan Brentford dan juga Brighton. Nanti pas pemain Brentford pengen dibeli sama MU, Brentford gak mau. Karena mereka gak bersedia jual pemainnya ke klub rival. Brentford rival MU sekarang lawak kali ya. Si Eriksen pun yang mantan pemain Brentford habis kali lah sama supporter Brentford disorain. Padahal kurasa dalam hatinya nih nyesal juga dia pindah ke MU. Tapi gak perlu juga kau nyesal pindah ke MU bang. Udah pasti disorain lah kau sama supporter Brentford kalau pindah ke MU. Kan MU rival Brentford. Udahlah kau gak perlu nyesal pindah ke MU. Pindah ke MU gak masalah. Kau pakai nomor keramat ini itu baru jadi sumber masalah. Gara-gara kekalahan ini, pemain MU dihukum sama Ten Hag lari 13,8 km. Karena di match ini, Brentford lari 13,8 km lebih banyak daripada pemain MU. Si Ronaldo yakin kali aku dia larinya pasti mau lebih banyak dari kawan-kawannya. Ku tambah lagi lah 200 meter. Biar genap jadi 14 km kayak angka keramat lord panutanku. Mana tahu bisa cabut juga dari MU ini kayak dia ya kan. Dengan pertandingan di game week kedua ini, City di atas memimpin klasemen. MU di atas juga, sedikit di atas championship tapinya. Kalau Jarjet boleh berpantun, 2-3 Lingard makan nasi, kukira tsunami trofi, rupanya calon degradasi. Oke lah, itu aja cerita dari aku. Oh iya, sekalian aku mengucapin dirgahayu buat Republik Indonesia kita yang ke-77. Semoga makin paten dan majulah negara kita ya kan. Ingat, masih banyak yang perlu dibenahi dari negara kita.
Yang rakyat tetap mau diperintah, yang pemerintah tetap merakyat. Sebelum saling menyalahkan, lihat dulu kita punya salah juga apa enggak ya kan? Kerja sama rakyat dan pemerintah yang bakal bikin negara kita maju. Bukan yang satu mau maju tapi nggak bisa diatur, yang satunya lagi maunya ngatur tapi suka-suka hati. Pesanku cuma satu, di atas langit masih ada langit, dan di bawah klasemen masih ada MU. Dadah Wak Geng.